Perkenalkan, nama saya Lucy Fitria. Saya Islamia. Kami dari semester 4 kelas PAIA akan membacakan teks ke-14 yang berjudul Sa'ad bin Abi Waqqas Batalul Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pahlawan Qadisiyah. Langsung saja masuk ke pembacaan teks pertama hingga ketiga yang akan dibacakan oleh rekan saya, yakni Lucy Fitria. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Abi Waqqas Batalul Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pahlawan Qadisiyah. Amar al-Khalifata Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu Sa'ad bin Abi Waqqas ayyaquda jayshal muslimina liqitalil furus. Faqada Sa'dun rijalahu ila awwasal al-Qadisiyah wa aqama ma'as qarahu bainaha wa baina far'in sughirin min nahrin al-Furatu fil Iraq wa arsala wafdan ila Yajdajrid Kisral Furus yad'uhu ila al-Islam ila annahu rafada wa hadada al-muslimina bi anna qaidahu Rustum sawfa yadfinuhum jami'an fi handaqil Qadisiyah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan muslim untuk melawan perang Persia. Orang-orangnya senang sampai dia mencapai Al-Qadisiyah dan mendirikan kemahnya di antara itu dan cabang kecil sungai Efrat di Irak. Dan dia mengirim delegasi ke Yazdajerd Khosrow dari Persia, mengundangnya ke Islam, tetapi dia menolak dan mengancam umat Islam bahwa pemimpinnya Rustam akan mengumpulkan mereka semua di parit Al-Qadisiyah. Wa kana Rustum ya'rifu quwwatal muslimina wa shiddatuhum fil harab, wa yatamanna ay ya'rifa tariqatan tamna'uhum an qitalihi. Fasa'ala Sa'dan ay yab'asa ilaihi rasulan yunakishu wa ya'rifu minhu mutaliban muslimin. Wa lam takun mutalibal muslimina kasiratan aw gharibah. Man yuslima yusbiha akhon lil muslimina fid din lahum ma lahum wa alaihi ma alaihim wa man yadfa'ul juzyah yadkhulu fi dhimmatil muslimin fayadfa'u anhu wa yafadu ahdahu wa lam yaqbal Rustum al-islam wa la daf'un al-juzyah lidzalika lam yakun amamal muslimina illa ay yuharibuhu. Rustum mengetahui kekuatan kaum muslimin dan kehebatan mereka dalam perang, dan dia ingin mengetahui cara untuk mencegah mereka melawannya. Jadi dia meminta Sa'ad untuk mengirimkan utusan untuk berdiskusi dengannya dan mengetahui ambisi kaum muslimin dari dia. Tujuan umat Islam tidak banyak atau aneh. Siapapun yang berpindah agama menjadi saudara muslim dalam agama. Dia memiliki apa yang mereka miliki dan dia memiliki apa yang mereka berhutang. Siapapun yang membayar jizyah akan masuk ke dalam tanggung jawab umat Islam dan mereka akan membelanya dan menepati perjanjiannya. Rustam tidak menerima Islam atau membayar upeti. Karena itu umat Islam tidak punya pilihan selain melawannya. Ada al-isti'dadu lil ma'rakah. Wa aswaba al-maradu Sa'ad bin Abi Waqqas fakana yaqudul ma'raka wa huwa raqidun fil firash. Kana ahdul muslimina tahta qiyadati 28,000 mujahid ala hinin balagha majmu'ul jishi al-farisi tahta qiyadati Rustum 100,000 jindiyyi. Aqbala al-furusu min al-sharqa fatarakahum Sa'da ya'biruna an-nahar wa baqiya fi mawqi'in ladhi ikhtaru min qabl wa man'a Sa'dun junudahu min al-qitali illa an aqama salata adh-dhuhri litaqwa bisolati nufusuhum matashadda azaimahum walam yamna al-maradu dhalika al-batala anil qiyami biwajibatil qiyadah faqad talaba min rijalihi ay yahmiluhu ila satahil hisn alladhi kana yuqimu bihi wa min hunaka kana yutabi al-ma'raka wa yusiru aw imarihi ila wahidin min rijalihi yakifu tahta al-hisn fa yusri ar-rajulu bi ibalaghiha ila al-mukallifina bi adaliha. Dia memulai persiapan pertempuran dan Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Jadi, dia memimpin pertempuran sambil berbaring di tempat tidur. Jumlah kaum muslimin di bawah komandonya adalah 28.000 mujahid. Sedangkan total pasukan di bawah pimpinan Rustum mencapai 100.000 prajurit. Orang Persia datang dari timur, jadi Sa'ad membiarkan mereka menyeberangi sungai. Dan dia tetap pada posisi yang dia pilih sebelumnya. Saat mencegah prajuritnya berperang sampai mereka melaksanakan sholat zuhur, agar jiwa mereka kuat dengan sholat dan kokohkan tekad mereka. Penyakit tidak menghalangi pahlawan itu untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Yang dimaksud dari pahlawan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena beliau meminta anak buahnya untuk membawanya ke atap benteng tempat dia tinggal. Dan dari sana dia mengikuti pertempuran dan mengeluarkan perintahnya kepada salah satu anggotanya. Laki-laki berdiri di bawah benteng, jadi laki-laki itu akan segera memberitahukannya kepada mereka yang ditugaskan untuk melakukannya. Dari paragraf 1 dan 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan muslim untuk melawan perang Persia. Mereka semua senang ketika sampai di Qadisiyah dan mendirikan tenda di sungai Efrat, Irak. Sa'ad bin Abi Waqqas mulai mempersiapkan pertempuran sampai dia jatuh sakit. Tetapi beliau masih memimpin dari atap tempat dia tinggal dan mengeluarkan perintahnya kepada seorang laki-laki. Jumlah kaum muslimin sebanyak 28.000 mujahid.
Sedangkan total pasukan di bawah pimpinan Rustum mencapai 100.000 prajurit. Selanjutnya, paragraf ke-4 sampai 7 akan dibacakan oleh rekan saya, Islamnya. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hajamal fursi wa amamahum failatu turahibu haywalanu arabiyata wa tadribu fursani yahtaritihima katahrusu may yakifu fi tariqihima wa kallafa sa'dur rumati biqadatil fursi min fawqa fillati falamma tamma lahu dhalika adlaku sihahuma illa uyuni fillati lati asra'at biha rabi wa ja'al laili wa tawaffa qitalu. Orang Persia menyerang dan pasukan gajah datang di depan mereka, meneror pasukan kuda Arab dan memukul pengendara kuda dengan belalainya dan menginjak-injak mereka yang menghalangi jalannya saat menugaskan para pemanah untuk membunuh kuda dari atas gajah. Ketika ini dilakukan pada mereka Persia, mereka menembakkan panah kepada mata gajah yang melarikan diri. Malam datang dan pertempuran berhenti. Wafi yaumisani wasolla Al-Qa'u ibnu Amr minasami ala roksi katibati minal alfi farsi litakuna muddatan li jajsi sa'idi warataf'u ruhil muslimina ma'nawiyatu wahum yarau qa'u yahtariku sudufu liyayuzihu qa'idatan farisayan wa yuqatalahu fahajamu ala fursi hujuman syahidata wa mazzaku sufufahu wastamarru qitalu ila muntasofil laili. Dan pada hari kedua dia tiba Al-Qa'qa bi Amr dari Levan memimpin balatian 1.000 penunggang kuda untuk menjadi bala bantuan bagi pasukan Sa'ad, dan semangat umat Islam bangkit kembali. Mereka melihat Al-Qa'qa menerobos barisan untuk berperang dengan komandan Persia dan membunuhnya. Mereka menyerang Persia dengan kejam dan merobek barisan mereka, dan peperangan berlanjut hingga tengah malam. Wa fi yaumi salisa hajamal fursi wa kana ala ra'sun failatu fillani da'mani wa ida bi asimi qa'u yastaqi tariqahuma illa ahadin fillina yadnanahu fi ainaihi wa fi waqtin nafsihi kana farasani muslimani akharina yaf'alani fillahuma filli sani faraja'a failati ila nahri wa min khalfihima baqiyatan failati wa intahazamul muslimina fursata fajamu hujuman qawiyatan ala fursi alladhi kanu aksaru adadan wastamarati al-ma'rakatu illa sobahi yaumil tali. Pada hari ketiga, Persia menyerang dan ada 2 gajah besar di depannya. Dan jika Basim dan Al-Qa'qa berjalan ke salah satu gajah dan menikam matanya. Pada saat yang sama, 2 penunjang kuda muslim lainnya melakukan apa yang mereka lakukan dengan gajah kedua. Sehingga kedua gajah kembali ke sungai dan gajah lainnya di belakang mereka. Dan kaum muslim mengambil kesempatan itu. Mereka menyerang Persia yang jumlahnya lebih banyak dan pertempuran berlanjut sampai pagi selanjutnya. Wa akhir rohabbati roihan syadidatan fa'atoroti middollati rustuma ansari roti waromataha fin nahri wa kana rustumu yajlisu ala saririhi ka'adatan qaudati fursi fasaja'a al-Qa'qa'u junudahu wa zaraqfahu bihi ilaihi wa khafu rustum fa asra'a ila nahri yuridu an yabrubahu illa an farasal musliman ro'ahu fanajalul ma'i wara'u fataqalahu wa alimal fursi bima qatalaqa fantaharat azanimuhum wa aqadahum fi insihabi wa taradahum muslimina wa asarru minhum adadan kabiran wastawaw ala wanihin kasiratan wa hakada antahat ma'arakatu qadisiyati bimanzimati fursi wa ba'asa sa'idan rasulan yubasir khalifatu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bihada nasri adimi. Akhirnya angin kencang bertiup dan payung Rustam terbang dari tempat tidurnya dan melemparkan ke sungai, dan Rustam sedang duduk di tempat tidurnya seperti biasa, ucap orang Persia. Al-Qa'qa menyemangati tentaranya dan berbaris bersama mereka kepadanya, dan Rustam takut, jadi dia bergegas pergi ke sungai untuk menyerbanginya. Tetapi seorang tentara muslim melihatnya, sehingga ia turun di belakangnya dan membunuhnya. Dan orang Persia mengetahui tentang pembunuhan pemimpin mereka. Tekad mereka runtuh dan mereka mulai mundur, dan kaum muslim mengejar mereka. Mereka menangkap sejumlah besar dari mereka dan menyita barang rampasannya. Dengan demikian, pertempuran Al-Qadisiyah ini berakhir dengan kekalahan Persia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim seseorang utusan untuk menjadi atau memberitahu Khalifah Umar bin Abu Khattab radhiyallahu an atas kemenangan yang dimenangkan umat Islam ini. Dari paragraf 4-7 dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hari pertama, Persia menyerang pasukan gajah dan memukul pasukan kuda Arab dan memukul pengendara kuda dengan belalainya.
Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menugaskan pasukan gajah untuk menyerang Persia. Malam datang dan pertempuran berhenti. Lanjut ke hari kedua, Al-Qa'qa' bin Amr datang dengan membawa pasukan kuda untuk membantu pasukan Sa'ad dengan bermaksud untuk membunuh komandan Persia. Perang berlanjut hingga tengah malam, dan pada hari ketiga, Basim dan Qa'qa' menyerang pasukan Persia sehingga pasukan Persia menikam pasukan gajah, dan pertempuran berlanjut sampai pertempuran selanjutnya. Dan sampai pada hari terakhir, angin kencang bertiup hingga payung Rustam terbang, dan Rustam bergegas untuk menyeberangi sungai karena takut. Tetapi seorang tentara muslim melihat Rustam yang sedang menyeberangi sungai tersebut, lalu dia turun ke sungai dan membunuh Rustam tersebut. Dan peperangan pun dimenangkan oleh orang muslim. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang laki-laki untuk memberikan kabar kemenangan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan cerita pun selesai. Cukup dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.